Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari akuntansi syariah, perintah, tujuan, dan lain sebagainya. Baiklah, pengertian dari akuntansi syariah adalah secara umum dapat diartikan sebagai laporan data finansial yang digunakan oleh perusahaan, lembaga atau organisasi yang menggunakan sistem syariah. Saat ini, akuntansi syariah sangat berperan penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia, karena sebagian besar penduduk atau masyarakat di Indonesia adalah menganut agama Islam. Tri Yuwono berpendapat bahwa akuntansi syariah masih dalam tataran teoritis filosofis, sehingga untuk membentuk laporan keuangan akuntansi syariah harusnya didasarkan pada teori akuntansi yang digali dari ajaran syariah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, perintah mencatat atau mempraktikkan transaksi akuntansi syariah yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Mengenai tujuan dari akuntansi syariah. Sebelum masuk ke tujuan dari akuntansi syariah, kita mengetahui bahwa tujuan dasar akuntansi secara umum adalah alat penyampai informasi dan akuntabilitas. Sedangkan menurut akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas dalam praktiknya bukanlah sekedar akuntabilitas yang bersifat horizontal atau yang dikenal dengan hablum minannas, tetapi juga sebagai akuntabilitas yang bersifat vertikal, bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya atau yang lebih dikenal dengan hablum minallah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kira-kira nih teman-teman udah pada tahu belum sih siapa Bapak Akuntansi? Ya, Bapak Akuntansi adalah Luca Pacioli pada tahun 1494. Apa sih judul bukunya? Teman-teman udah pada tahu belum? Ya, nama bukunya Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Panjang ya nama bukunya ya. Ada juga yang membuat buku pada tahun 1363 yaitu Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Mazindarani. Itu dia menulis tentang Risalah Falakiyah Kitab Asya Kaat. Teman-teman harus ingat nih dengan nama-nama Latin seperti itu ya. Ada beberapa kaidah terkait praktek double entry. Ada dua teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu harus mencatat pemasukan di sebelah kanannya itu sumber-sumbernya. Jadi kita harus mencatat pemasukan, lalu di sebelah kanannya kita harus mencatat sumber pemasukannya itu dari mana saja. Terus yang kedua, kita juga harus mencatat pengeluarannya. Lalu di sebelah kirinya itu kita harus mencatat keterangan pengeluarannya itu untuk apa. Ya teman-teman ya, harus diingat. Praktik akuntansi pemerintahan Islam. Yang pertama ada akuntansi digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagang, perhitungan utang rugi, dan transaksi utang piutang. Terus transaksi ini bersifat tidak tunai juga ada ya teman-teman, digunakan untuk membayar zakat. Lalu yang kedua ada praktik akuntansi lembaga Baitul Mal masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu membentuk unit khusus bernama Diwan. Lalu yang ketiga ada praktik pengeluaran bukti pengeluaran pada uang masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mengenalkan catatan dan register yang terjilid pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Itu teman-teman ya, harus diingat ya. Ada evolusi akuntansi pada masa Daulah Abbasiyah. Ada 3 teman-teman. Yang pertama ada akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi. Yang pertama itu ada akuntansi peternakan,
akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, mata uang, dan pemeriksaan pembuku. Yang kedua ada menggunakan model buku besar. Buku besar itu bisa menggunakan Jaridah Al-Kharaj, bisa juga menggunakan An-Nafaat. An-Nafaat itu jurnal pengeluaran ya teman-teman. Lalu menggunakan Jaridah Al-Mal. Jaridah Al-Mal itu jurnal dana. Lalu ada Jaridah Al-Musadarem, yaitu penerimaan denda. Ingat ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga ada pelaporan akuntansi. Laporan akuntansi itu ada Al-Khidmah, artinya total pendapatan dan pengeluaran dibuat setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kita menotal pendapatan dan pengeluaran kita. Lalu ada Al-Jamiah. Al-Jamiah itu adalah laporan keuangan laba rugi, neraca, pendapatan, pengeluaran, aset lancar dan aset tetap. Selanjutnya ada penyimpulan sifat-sifat spesifik akuntansi syariah, diantaranya adalah yang pertama ada kaidah-kaidah dasar akuntansi syariah. Itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, serta fikih para ulama. Lalu yang kedua ada akuntansi syariah yang dilandasi oleh akidah yang kuat, iman, serta pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan, Islam itu adalah agama, Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul, dan juga percaya pada hari akhir. Sedangkan yang ketiga ada akuntansi Islam berdasarkan pada akhlak yang baik. Baik, yang keempat, seorang akuntan dianggap bertanggung jawab di depan masyarakat dan umat Islam tentang seberapa jauh kesatuan ekonomi dipengaruhi oleh hukum-hukum syariat Islam, terutama berkaitan dengan muamalah. Dan yang kelima, akuntansi dalam Islam juga berkaitan dengan proses-proses keuangan yang sah. Dan yang terakhir atau yang keenam, akuntansi dalam Islam sangat memperhatikan aspek-aspek tingkah laku sebagai unsur dan juga berperan dalam kesatuan ekonomi. Selanjutnya, perbandingan atau perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Baik, apa saja sih perbedaannya? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, ini ada beberapa aspek perbandingan atau perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Yang pertama dari aspek dasar hukum. Di akuntansi konvensional ini hukum bisnis modern, sedangkan di akuntansi syariah ini hukum etika yang bersumber pada Al-Quran, hadis, dan sunnah. Dan yang kedua dari dasar tindakan. Nah, di akuntansi konvensional ini dasar tindakannya rasionalisme ekonomi seluler. Sedangkan di akuntansi syariah adalah keberadaan hukum Allah dan keagamaan. Dan yang ketiga dari aspek tujuan. Di akuntansi konvensional tujuannya yaitu maksimalisasikan keuntungan. Sedangkan di akuntansi syariah yaitu keuntungan yang wajar. Selanjutnya yaitu orientasi. Di akuntansi konvensional orientasinya kepada individu dan pemilik. Sedangkan orientasi pada akuntansi syariah yaitu kemasyarakatan. Nah, selanjutnya pada tahapan operasional. Di akuntansi konvensional ini tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi. Sedangkan akuntansi syariah ini dibatasi dan tunduk pada ketaatan syariah. Selanjutnya, menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, laporan keuangan perbankan syariah seharusnya mengandung informasi yang berguna bagi pemakai, yaitu, nah teman-teman,
Ini yang pertama adalah informasi tentang ketaatan Bank Islam terhadap ketentuan syariah. Dan yang kedua, informasi tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban pengaruh transaksi berhubungan dengan kewajiban. Dan yang ketiga, informasi yang membantu pihak terkait dalam menentukan zakat. Yang keempat nih teman-teman, yaitu informasi untuk membantu aliran kas, waktu, dan resiko. Dan yang kelima, informasi untuk membantu mengevaluasi tanggung jawab terhadap penyelamatan dana dan investasi dana. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang keenam, informasi tentang kewajiban bank terhadap masyarakat. Teman-teman, ini ada Komite Akuntansi Syariah (IAI) yang menyusun standar akuntansi keuangan syariah. Apa saja sih yang disusunnya oleh Komite Akuntansi Syariah? Yang pertama nih teman-teman, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua ada PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya ada PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah. Selanjutnya ada PSAK 103 tentang akuntansi salam. Ada PSAK 104 yaitu tentang akuntansi istisna. Selanjutnya PSAK 105 yaitu akuntansi mudarobah. Nah, ada PSAK 106 yaitu tentang akuntansi musyarakah. PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Selanjutnya PSAK 108 tentang akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah. Dan terakhir PSAK 109 yaitu akuntansi zakat, infak, dan sodaqoh. Nah teman-teman, kami ada pantun nih untuk teman-teman semua. Batik keraton bermotif Sidoarsih, lambang doa penuh cinta dan kasih sayang. Sekian video dari kami dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan tidak dibuang.